Assalamualaikum. Halo sahabat hebat penonton setia channel ini dari kota manapun kalian berada. Pernah gak sih kalian merasa hidup ini berat karena terluka, karena kecewa, atau sebuah penyesalan? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang seni menjadi manusia paling hebat, yaitu dengan menerima, memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan, dan mengakui. Gimana sih caranya? Yuk kita bahas sama-sama. Stay tune di channel ini. Siapkan kopinya, santai sambil menyimak. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Ada kekecewaan, ada kesalahan, ada kehilangan, dan bahkan luka yang sulit untuk kita hindari. Tapi tahukah kamu, manusia yang paling hebat itu bukanlah mereka yang sempurna, ya, bukan seperti itu, melainkan mereka yang mampu menerima, mengakui, memaafkan, mengikhlaskan, bahkan mampu untuk melepaskan. Itulah hakikatnya manusia yang paling hebat, karena tidak semua orang bisa menguasai skill atau seni yang levelnya tinggi seperti ini, yaitu level menerima, mengakui, mengikhlaskan, memaafkan, melepaskan. Bahkan sudah jarang manusia seperti itu. Sehebat apapun karir kalian, sehebat apapun jabatan, atau sesukses apapun bisnis kalian, belum tentu kalian bisa menguasai seni ini, skill memaafkan, menerima, melepaskan, apalagi mengikhlaskan, apalagi ya, memaafkan. Sangat sulit. Tapi di sini kita akan belajar dan menguasai cara melepaskan seperti ini, seni untuk menguasai perasaan menerima, mengakui, dan mengikhlaskan, dan melepaskan. Yang paling penting, definisi menerima itu seperti apa? Seperti apa gambarannya orang yang bisa menerima? Ya, segalanya itu dimulai dari sebuah penerimaan. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana-rencana kita, kan? Ya. Dan ketika kita berani menerima kenyataan, kita sedang mengambil langkah pertama menuju sebuah ketenangan, kedamaian jiwa. Ya, contohnya kita kehilangan pekerjaan atau kehilangan jabatan, ya, atau mengalami kegagalan. Daripada kita terus menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang yang menyebabkan kita kehilangan tersebut, ya, terima aja. Menerima kenyataan itu membantu kita melangkah ke depan, ya. Kita akan bisa mencari solusi dan membuat terobosan baru untuk hidup yang lebih baru, yang lebih baik bahkan. Jadi kita harus menguasai skill menerima, terima kenyataan. Apapun yang terjadi pada kita hari ini, kita terima dan kita ambil positifnya aja untuk membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian skill mengakui, seperti apa? Seperti apa sih mengakui itu? Definisinya, skill ini sangat susah, ya. Bahkan tidak jarang kita selalu berdalih, ya, tidak gampang untuk mengakui kesalahan atau perasaan sendiri, bahkan, ya, itu sangat sulit. Tapi sangat penting, ya. Seringkali kita menyangkal bahwa kita terluka atau bahkan kita melakukan kesalahan, itu kita menyangkal. Padahal dengan mengakui, kita membuka ruang untuk pertumbuhan. Misalnya dalam perselisihan antara dua orang, ya, alih-alih kita mencari kebenaran atau pembenaran, ya akui aja, mengakui kesalahan kita,
itu akan menyelesaikan masalah lebih cepat. Ya, contoh kecilnya aja dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Di dalam rumah ini kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Akui, berani mengakui, ya. Orang yang berani mengakui itu orang yang berjiwa besar, karena tidak banyak orang sesukses apapun, punya jabatan bahkan ya, punya title apapun, tapi tidak mudah untuk mengakui. Ya, mengakui ini hanya dikuasai oleh orang-orang yang berjiwa besar, yang memiliki seni dan skill yang sudah terlatih, ya. Berani mengakui kesalahan, ya. Kemudian skill yang levelnya tinggi lagi ini memaafkan. Tidak mudah orang memaafkan. Siapapun orang pasti enggan memaafkan, justru akan mengubah semuanya menjadi sebuah dendam, ya. Jadi memaafkan ini level yang tinggi. Orang yang menguasai skill ataupun seni memaafkan ini orang benar-benar yang hatinya luas, ya, hatinya bersih. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan atau membiarkan orang lain untuk menyakiti kita lagi, ya, atau mengizinkan orang untuk menyakiti kita. Tidak seperti itu. Ini tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian, ya. Kebencian ini penyakit. Kita tidak boleh simpan di dalam hati kita yang senaturalnya itu suci, bersih, ya. Kita jangan mengotori dengan titik-titik kebencian itu, ya. Saat seseorang berbuat salah kepada kita, ya, mungkin sulit untuk memaafkan, ya, tapi dengan melepaskan dendam kita memberi diri kita sendiri loh, ya. Memberi diri kita sendiri sebuah kedamaian, ya. Kita lepaskan, kita maafkan. Makanya kita memaafkan itu bukan untuk dia, bukan untuk mereka, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dan orang yang menguasai seni memaafkan ini sudah dipastikan orang baik, orang yang memiliki jiwa besar, orang yang memiliki hati yang luas dan bahkan hati yang bersih, ya. Kemudian skill yang tinggi lagi dari memaafkan itu adalah seni mengikhlaskan. Tidak banyak orang yang menguasai seni mengikhlaskan. Kebanyakannya menggenggam, ya. Orang jarang selalu mengikhlaskan, karena kalau orang sadar bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada satupun yang kita miliki, maka seni mengikhlaskan ini bisa kita kuasai dengan mudah, ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun akan kita terapkan, yaitu skill atau seni mengikhlaskan, ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah bentuk penerimaan, ya, yang lebih dalam lagi, bentuk penerimaan yang lebih dalam. Kadang kita bertanya kan, kenapa ini terjadi padaku, ya, kenapa mesti aku, gitu, ya. Orang yang tidak ikhlas itu seperti itu. Tapi jika kita bisa melepaskan harapan-harapan, ya, atau sesuatu yang sudah berlalu, yang telah berlalu, ya, hidup akan terasa lebih ringan, ya. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan, ya, dua orang sejoli yang hubungannya kandas, mengikhlaskan akan membantu kita membuka lembaran baru, ya. Bahkan mengikhlaskan apapun yang kita miliki, yang kita cintai. Karena kalau dikembalikan lagi, kalau kita sadar bahwa sebenarnya tidak ada satupun di dunia ini yang abadi, dan tidak ada apapun yang kita miliki, semuanya bukan milik kita. Bahkan jasad kita ini, tubuh badan yang kita sayang ini, ya, yang kita rawat ini juga bukan milik kita, ya. Suatu hari akan rusak dan akan pergi, ya. Kemudian skill yang tinggi lagi, melepaskan. Nah, ini tidak mudah. Tidak banyak orang menguasai skill atau seni melepaskan, ya. Kebanyakannya orang itu melekat, menggenggam, dipelukin aja apa yang dicap sebagai miliknya, ya, yang menurut dia ini adalah milikku, ini otoritasku, teritoriku, ya, kekuasaanku, ya, yang sudah dicap sebagai kepunyaan dia. Nah, itu sulit orang untuk melepaskan, ya.
Melepaskan ini bukan berarti menyerah ya, tapi memahami bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti ketika seseorang yang kita sayangi ya, contohnya pergi, atau seseorang atau sesuatu ya yang kita sayangi itu tidak ada lagi ya, atau mimpi yang tidak bisa kita wujudkan, contohnya ya, kita bercita-cita sesuatu, bermimpi untuk menggapai sesuatu tapi tidak terwujud ya. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi hal baru yang lebih baik ya, karena suatu luka itu adalah tempat munculnya cahaya. Kadang kita belum tercerahkan ya, kita belum tercerahkan kalau belum tertampar oleh kehidupan yang keras ini. Dari luka-luka kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, maka kita akan jadi bijak, kita akan jadi lebih baik ke depannya, dan akan jadilah jiwa kita yang seperti ini, yang strong, jiwa yang matang ya. Itu adalah proses semesta ini membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, membentuk kita menjadi pribadi yang tahan atas segalanya ya. Kesimpulannya apa dari semua itu? Manusia hebat itu bukan yang tidak pernah jatuh ya, tapi yang tahu bagaimana caranya bangkit kembali setelah jatuh ya. Ketika kita menerima, mengakui, mengikhlaskan, memaafkan, dan melepaskan, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri dari belenggu apapun, belenggu masa lalu ya. Proses ini butuh waktu ya, dan tidak mudah, dan perlu latihan, dilatih terus, dan tidak selalu mudah, tapi hasilnya akan membawa ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Jadi teman-teman, belajar kuasai deh skill ini, terima apapun dalam hidup kita, akui semua kesalahan kita, kesalahan kecil atau apapun, bahkan kesalahan kita kepada diri kita sendiri ya. Kemudian mulai maafkan semua orang-orang yang singgah dalam hidup kita, memberi kita pelajaran. Maafkan juga diri kita yang berbuat kesalahan kepada siapapun atau kepada diri kita sendiri. Kemudian belajar untuk mengikhlaskan apapun ya. Tanamkan dalam diri bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang kita punyai, yang kita miliki ya, dan tidak ada yang abadi. Kemudian kuasai juga belajar seni lepaskan apapun yang membelenggu, bahkan yang dapat menyakiti hati kita ya. Jangan kita pegangin terus bertahun-tahun, berat rasanya, hidup jadi suram. Lepaskan biar hidup itu ringan ya, seperti itu ya teman-teman. Menguasai skill seperti ini ya, seni seperti ini memang tidak mudah. Kita perlu latihan, jam terbang yang tinggi. Skill-skill tersebut tidak mudah bagi yang belum menguasainya ya, atau menutup diri, tidak mau belajar, tidak mau menerima perubahan baru ya, tidak mau menjadi lebih positif lagi hidupnya. Itu akan terasa sangat susah. Tapi jika kita mengizinkan diri kita untuk menjadi lebih baik, kita belajar dan terus belajar lagi menjadi manusia yang lebih positif, bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, maka skill apapun, tertinggi apapun, kita akan mampu menguasainya ya. Skill seperti memaafkan, mengikhlaskan, mengakui, melepaskan atau menerima, itu akan mampu kita kuasai ya. Jadi jangan stop untuk belajar ya teman-teman. Jadi teman-teman ingat ya, hidup akan jauh lebih ringan kalau kita bisa menerima, mengakui, mengikhlaskan, melepaskan, dan memaafkan. Semua itu bukan kelemahan, justru itulah tanda bahwa kita sudah menjadi manusia yang lebih kuat ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Sekian dulu cerita positif hari ini. Sampai jumpa lagi.
kapan-kapan. Wassalam.